Dia melihatmu, tapi hanya sebatas permukaan. Ia memproyeksikan egonya ke atas dirimu, mengira kau adalah cermin untuk harga dirinya, bukan pribadi yang utuh dengan kedalamanmu sendiri. Dia mengira kamu bisa digantikan, karena dia belum menyadari bahwa yang tak tergantikan bukanlah yang bersuara keras atau menuntut, tapi yang diam-diam mengangkat jiwanya, membentuk ruang di mana ia bisa menjadi tanpa disadari. Dalam diam itu, kau menjadi cermin bagi ketidaksadarannya. Kau memantulkan bayangan yang belum ia proses, rasa takutnya akan kedekatan, kebutuhannya untuk merasa lebih tinggi dengan meremehkan, luka masa kecilnya yang membuatnya takut pada cinta yang terlalu nyata. Sebagian besar wanita tidak tahu ini saat pertama kali mengalami. Mereka bertanya-tanya, apa salahku? Mereka menyesuaikan diri, mengecilkan cahaya mereka agar tak terlalu mengintimidasi. Mereka mengorbankan jiwa mereka untuk menjaga seseorang yang bahkan belum berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi tidak kali ini, karena kau mulai melihat, melalui mata batin yang dibangunkan oleh rasa sakit, kau sadar bahwa tidak semua yang mengabaikanmu pantas mendapatkan penjelasan. Bahwa kadang bentuk cinta terbesar bukanlah bertahan, tapi melepaskan, agar kau tidak kehilangan dirimu sendiri. Ketika kamu menghilang, bukan sekadar fisikmu yang lenyap, energi yang dulu mengelilinginya, perhatianmu, dukunganmu yang sunyi, kehadiranmu yang tak menuntut, semuanya pergi bersamamu. Dan di ruang kosong itu, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia hadapi, dirinya sendiri tanpa cerminmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas perilaku orang lain, hanya atas respons kita. Kau tidak menghukum, kau tidak membalas, kau hanya menarik kembali kekuatanmu ke dalam inti jiwamu, tempat ketenangan bersemayam. Seperti Marcus Aurelius menulis, lelaki sejati tidak perlu marah pada realitas, ia hanya perlu menghadapinya dengan jernih. Dan inilah kekuatanmu. Kau tidak membalas dengan kemarahan, kau membalas dengan transendensi. Kau memilih untuk tidak lagi meminjamkan energimu pada seseorang yang menganggapnya remeh. Apa yang akan kamu pikirkan jika aku katakan bahwa kehilanganmu adalah pelajaran paling brutal, tapi paling jujur yang bisa dia alami? Bahwa hanya ketika kamu pergi, ia mulai menyadari bahwa yang hilang bukan sekadar seseorang, tapi ruang psikis tempat ia merasa aman, meski ia tak pernah mengakuinya. Di dalam dinamika ketertarikan yang belum matang, banyak pria menyamakan kehadiran seorang wanita yang mencintai dengan ketersediaan tanpa syarat. Mereka terbiasa menerima tanpa merenung. Mereka hidup dalam narsisme kecil, tak sadar bahwa setiap kebaikan yang tidak dihargai akan memudar. Bahwa setiap energi yang tidak dibalas akan kembali ke sumbernya. Tapi ketika kamu pergi, sesuatu bergeser. Awalnya mungkin ada pembelaan diri. Aku baik-baik saja tanpanya. Dia terlalu sensitif. Pasti dia sudah menemukan yang lain. Namun waktu bekerja seperti kaca pembesar dalam keheningan. Dan lambat laun, ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang mengisi kekosongan itu seperti kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Kau hadir dengan kedalaman yang tidak bisa disalin. Energi femininmu bukan performa, itu adalah ekspresi jiwa. Kau bukan pilihan yang baik. Kau adalah arsya arketipal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kombinasi antara kehangatan dan ketegasan, cinta dan integritas. Dan sekali seseorang menyentuh energi seperti itu, tidak ada kembali ke yang biasa. Namun ini bukan tentang dia, ini tentangmu. Tentang bagaimana kau berani mengatakan cukup. Tentang bagaimana kamu memilih dirimu sendiri, bukan karena kamu membenci dia, tapi karena kamu akhirnya mencintai dirimu lebih dari trauma yang terus kau ulang. Dan dalam tindakan itu, kamu tidak kehilangan harga dirimu. Kamu menegaskannya. Dalam diam itu, kamu berteriak, bukan kepada dunia, tapi ke dalam alam bawah sadarmu sendiri. Aku bukan pengisi kekosongan siapapun. Aku adalah jiwa yang utuh. Dia mulai mencarimu. Bukan dengan kata-kata manis atau permintaan maaf yang penuh kesadaran, tapi melalui gejala yang lebih halus, lebih primitif, perasaan hampa, gelisah yang tak bernama, ketidakpuasan dalam interaksi lainnya. Apa yang dulunya ia anggap bisa dengan mudah diganti, kini menjadi misteri yang terus membayanginya.
Karena apa yang hilang darimu bukan sekadar kehadiran, yang hilang adalah struktur batin yang kau bawa. Dalam psikologi Jung, ini disebut sebagai daya anima, kehadiran feminin dalam jiwa laki-laki yang membimbingnya menuju kedalaman ke arah individuasi. Dan ketika seorang pria belum menyadari aspek ini dalam dirinya, ia mencarinya di luar, pada seorang wanita, sepertimu. Tetapi karena ia belum mampu mengenal kedalaman itu dalam dirinya, ia hanya bisa mengkonsumsinya, bukan menghormatinya. Ia menyentuhmu, tapi tidak melihatmu. Ia mendengar suaramu, tapi tidak mendengarkanmu. Ia merasakan kenyamananmu, tapi tidak tahu dari mana asal kekuatanmu. Karena itu ketika kamu menghilang, ia tidak segera merasa kehilanganmu sebagai orang. Ia merasa kehilangan fungsi psikis yang dulu kamu isi, ketenangan, penerimaan, refleksi. Tapi kali ini tidak ada lagi yang memberinya cermin, dan ia mulai menatap kegelapan dalam dirinya. Bayangan yang dulu ia proyeksikan keluar, kini kembali. Kekosongan itu menjadi bayangannya sendiri. Rasa takut akan kehilangan kontrol. Ketidakmampuan untuk mencintai tanpa syarat. Ketergantungan pada validasi eksternal untuk merasa cukup. Saat ini terjadi, sebuah krisis batin mulai terbangun, yang Jung sebut sebagai malam jiwa yang gelap, dark night of the soul. Tapi ini bukan kisah tentang menyelamatkan dia. Ini adalah kisah tentang bagaimana kamu membebaskan dirimu dari peran sebagai cermin bagi luka orang lain. Sebagian besar wanita dibesarkan untuk menjadi penyembuh sebelum mereka menyembuhkan diri sendiri. Untuk menjadi pengertian sebelum dipahami, untuk memberi tanpa meminta. Tapi di titik tertentu, jiwa akan menuntut kejujuran. Apakah kamu hidup untuk menyembuhkan luka orang lain, atau untuk menemukan keselamatanmu sendiri? Ketika kamu berhenti mengejar penjelasan, kamu memasuki wilayah stoik yang sejati. Bukan dalam bentuk dingin atau mati rasa, tapi sebagai bentuk kekuasaan atas batinmu. Seperti yang dikatakan Epictetus, siapapun yang memiliki kekuasaan atas dirinya lebih bebas daripada seorang raja. Kamu berhenti mencoba membuktikan nilaimu. Kamu tidak lagi menunggu seseorang menyadari bahwa kamu layak, karena kamu menyadarinya sendiri. Dan inilah rahasia besar yang tidak pernah dia duga, bahwa kamu bisa pergi tanpa kebencian, bahwa kamu bisa meninggalkannya tanpa membuat drama, bahwa kamu bisa menghilang tanpa jejak, karena kamu tidak lagi memerlukan validasinya untuk merasa hidup. Ketika seorang wanita yang terhubung dengan jiwanya sendiri memilih untuk tidak lagi mengabdi pada hubungan yang tidak seimbang, ia menjadi kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Ia tidak lagi bermain di arena proyeksi. Ia menjadi simbol kebebasan. Dan dalam keheningan itu, ia mulai menciptakan hidup yang mencerminkan kedalaman yang ia berikan pada orang lain selama ini. Lalu muncul paradoks. Semakin kamu hadir untuk dirimu sendiri, semakin dia ingin hadir untukmu. Tapi kamu sudah bergeser, bukan karena kamu pendendam, tapi karena kamu tidak bisa kembali ke bentuk dirimu yang dulu, yang terus mencintai dari luka, bukan dari kekuatan. Dia kini berdiri di tepi kesadaran barunya. Mungkin ia akan berubah, mungkin tidak. Itu bukan urusanmu lagi. Karena proses individuation, perjalanan untuk menjadi utuh secara psikologis, bukan tentang menunggu orang lain menyusulmu. Ini tentang melangkah, bahkan jika harus sendirian. Karena dalam kesendirian itulah, kamu mulai mendengar suaramu sendiri lagi. Dan kamu tahu, kamu tidak bisa kembali menjadi apapun yang membuatmu melupakan siapa dirimu. Dalam keheningan setelah kepergianmu, ia mulai melihat betapa nyamannya dirimu pernah menjadi pelabuhan. Namun yang dulu ia anggap kenyamanan yang otomatis, kini berubah menjadi misteri yang tak terpecahkan. Seperti aroma yang samar namun tak bisa dilupakan. Karena kenyamanan itu bukan berasal dari sifat mudahmu, seperti yang dulu ia pikir, tapi dari kedalaman emosional yang hanya bisa ditawarkan oleh seseorang yang telah berani menyelami luka-lukanya sendiri. Kamu bukan hanya pasangan, kamu adalah cermin evolusi yang ia tolak. Dan inilah yang paling menyakitkan bagi pria yang belum matang secara emosional. Bahwa seorang wanita bisa mencintainya dalam, tanpa pernah merendahkan dirinya, lalu pergi tanpa dendam.
Karena tidak ada kepergian yang lebih menggetarkan jiwa laki-laki daripada kepergian yang tidak bersuara. Tidak ada pintu yang ditutup dengan pelan, tapi meninggalkan gema yang panjang di ruang batin. Dan gema itu bukan karena kamu sulit diganti, tapi karena kamu hidup dari tempat yang tidak bisa diakses oleh orang yang belum membangun jembatan ke dalam dirinya sendiri. Sebagian besar pria tidak menyadari bahwa mereka sedang dihadapkan dengan anima, bagian tak sadar dari jiwanya sendiri yang haus akan pengintegrasian. Jung menulis bahwa pria yang menolak mengenali sisi feminin dalam dirinya akan mencarinya di luar, lalu menyalahkannya saat tak mampu memilikinya sepenuhnya. Begitu juga denganmu, kehadiranmu menantangnya. Bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu menjadi refleksi dari potensi yang belum ia sentuh. Tapi kamu bukan guru yang ditugaskan untuk membimbing pria yang menolak bertumbuh. Kamu adalah wanita yang punya hak untuk memilih keseimbangan, bukan pengorbanan. Di titik ini, kamu tidak lagi mencari penyesalan dari dirinya. Kamu telah melampaui fase itu. Apa yang dulu terasa seperti kehilangan, kini menjadi pembebasan. Dan ironinya, semakin kamu pulih, semakin ia runtuh. Inilah pelajaran stoik terbesar dalam dinamika ini. Kebebasanmu tidak terletak pada bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Kekuatanmu bukan dalam mengendalikan hasil, tapi dalam menjaga pusat batinmu tetap tak terguncang. Ketika kamu memilih untuk tidak menjelaskan apa-apa, ketika kamu berhenti mencoba membuatnya mengerti, ketika kamu menutup pintu bukan karena benci, tapi karena cinta pada dirimu sendiri, itu adalah bentuk keberanian yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mengalami transformasi. Karena kamu tahu, tidak ada penjelasan yang cukup untuk seseorang yang telah memutuskan untuk tidak melihatmu. Dan tidak ada argumen yang bisa membuat seseorang memahami nilai sesuatu yang belum pernah ia hargai saat memilikinya. Kamu tidak butuh balasan, tidak butuh permohonan maaf yang terlambat. Karena kamu telah menemukan keutuhan di tempat yang paling sakral dalam dirimu sendiri. Ketika kamu berjalan menjauh, kamu membawa serta semua versi dirimu yang dulu merendah demi cinta. Semua bagianmu yang mencoba terlalu keras. Semua energi yang kamu arahkan keluar agar dianggap cukup. Sekarang kamu memeluk semua itu kembali. Dan dalam pelukan itu, kamu menjadi wanita yang utuh. Bukan karena ada pria yang melihatmu, tapi karena kamu tak lagi butuh dilihat untuk tahu bahwa kamu ada. Ada kemuliaan dalam kesadaran ini, ada keheningan yang menyembuhkan. Dan saat kamu menatap ke belakang, bukan dengan marah, tapi dengan belas kasih pada dirimu yang dulu kamu tahu. Apa yang dulu menyakitkanmu, kini telah membentukmu. Jiwa yang telah melalui kerja bayangan, yang telah menghadapi proyeksi, luka masa kecil, dan ketakutan akan keterikatan, adalah jiwa yang tidak lagi mudah didefinisikan oleh siapapun. Ia tidak hidup untuk dicintai, ia hidup untuk menjadi. Dan ketika kamu menjadi, segalanya berubah. Dia mungkin akan kembali, dengan kata-kata baru, dengan kesadaran yang lebih matang, atau dengan ilusi bahwa kamu masih sama, tapi kamu tidak akan tergoda, karena kamu tahu, apa yang dulu kamu terima karena kekurangan harga diri, kini kamu tolak karena keberlimpahan batin. Ada kekuatan sunyi dalam tidak menoleh kembali, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta yang pernah ada kini telah diarahkan ke dalam, ke tempat yang seharusnya menjadi pusat sejak awal, dirimu sendiri. Ketika kamu memilih untuk tidak merespon, tidak menjelaskan, tidak menyelamatkan, itu bukan tindakan pasif, itu adalah deklarasi bahwa kamu tidak akan lagi menjadi medan pertempuran untuk bayangan orang lain. Bahwa kamu bukan tempat di mana seseorang datang untuk menghindari pekerjaan batinnya sendiri. Dan inilah hal yang sering disalahpahami. Meninggalkan bukan berarti menyerah. Kadang meninggalkan adalah tindakan paling setia pada integritasmu sendiri. Carl Jung berkata bahwa penderitaan terburuk datang bukan dari pengalaman hidup itu sendiri, tetapi dari menghindari makna yang terkandung di dalamnya. Dan kamu telah menolak untuk hidup dalam penghindaran lebih lama lagi. Kamu memilih menghadapi rasa sakit itu. Kamu masuk ke dalam kegelapan bukan untuk tenggelam,
tapi untuk menemukan cahaya yang bukan berasal dari siapapun, melainkan dari pusat jiwamu sendiri. Ini bukan transformasi yang mudah. Pada awalnya, kamu meragukan dirimu. Kamu bertanya-tanya apakah kamu terlalu keras. Kamu menangisi versi dirimu yang dulu begitu bersedia, begitu terbuka, tapi perlahan kamu mulai menyadari, rasa sakitmu bukan tanda kelemahan. Itu adalah jejak dari hati yang telah mencintai tanpa syarat, dan kini sedang dilahirkan kembali. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kau abaikan. Kedamaian dalam kesendirian, keindahan dalam batas yang kau buat, kejernihan dalam tidak mencoba menjelaskan dirimu terus-menerus. Dan kamu mulai mengerti, ini adalah jalan pulang. Pulang kepada diri yang tak lagi bergantung pada respons eksternal untuk merasa berharga. Ada banyak wanita yang masih terjebak dalam lingkaran pengabaian, menunggu validasi dari seseorang yang bahkan belum bisa memvalidasi dirinya sendiri. Tapi kamu telah keluar dari arena itu. Kini kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia tidak memilihku? Karena kamu tahu, orang yang tidak bisa melihat nilaimu bukan sedang menolakmu. Mereka sedang menunjukkan keterbatasan mereka. Dan bukan tugasmu lagi untuk memperluas kesadaran mereka. Yang jadi tugasmu adalah menjaga ruang suci dalam dirimu. Tempat di mana kamu mencintai tanpa mengorbankan harga diri. Tempat di mana kamu memberi tanpa melupakan batas. Tempat di mana kamu tidak lagi perlu menjelaskan kenapa kamu cukup, karena kamu sudah tahu jawabannya. Dan ketika kamu hidup dari tempat itu, kamu tak bisa digantikan, bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena kamu otentik. Dan otentisitas tidak bisa ditiru, tidak bisa digandakan, tidak bisa diulang. Itulah yang kini dia sadari, bahwa semua upayanya untuk menggantikanmu hanya melahirkan kekecewaan. Karena yang ia cari bukan tubuh lain, bukan wajah lain, tapi getaran jiwa yang hanya kamu miliki, dan yang telah kamu tarik kembali ke tempatnya yang sah. Dan ironinya, saat kamu tidak lagi butuh dianggap istimewa oleh dia, saat kamu tidak lagi berusaha membuatnya paham, di sanalah kamu menjadi istimewa. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Sebuah kehidupan baru mulai terbuka di hadapanmu. Bukan sebagai respons dari kehilangan, tapi sebagai konsekuensi dari pemulihan. Kamu tidak lagi berfokus pada siapa yang kehilanganmu, karena kamu sedang sibuk menemukan dirimu sendiri, dalam bentuk paling murni dan penuh. Kehadiranmu kini tidak lagi bergantung pada diterima atau tidaknya oleh siapapun. Energimu bukan lagi hadiah murah yang bisa dibagikan kepada siapa saja. Sekarang, kamu memilih, dan dalam memilih itu kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi jernih, dan kejernihan adalah mata air dari kekuatan sejati. Kini kamu melihat segalanya dari tempat yang lebih tinggi. Dulu, kamu berada di dasar emosi yang mendalam,